berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada dua bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, yaitu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian girik lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran, kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan Bapak-Bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari girik menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pada laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Bariskrim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk, belum ada. Nggak tahu tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk, belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada.
Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada Desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1, 2, ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus, bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya, yang nomor 2 di Desa Hurib Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan, kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah kemudian yang kedua adalah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar. Atas nama pertama PT CL, saya nggak mau sebut. Ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018.
Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri. Ya kan? 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang RGB yang ini, yang biru-biru itu. Yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan. Supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor 2, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Batra. Atas waktunya ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.